Alhamdulillah, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Faqala Allah azza wa jalla fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Bersyukur, alhamdulillah, berbahagia sekali atas izin dan pertolongan Allah kita bisa memulai kembali sholat tahajud berjamaah. Hadirin, ini semoga Allah berikan keistiqomahan kepada kita semua. Ini bagi Bapak Ibu semua yang belum bisa hadir bersama, semoga bulan depan bisa ikut bersama-sama hadir. Ini kita bersama-sama membiasakan sholat malam bersama insya Allah. Di kesempatan kali ini, hadirin Bapak Ibu subhanallah, saya ingin coba membedah salah satu ayat di surat Al-Baqarah, doanya Nabi Ibrahim alaihissalam di ayat ke-127. Allah sampaikan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idh yarfa'u Ibrahim, dan ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah, Ibrahim al-baita minal baiti wa al-qawa'ida minal bait. Pondasi Ka'bah ditinggikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail. Kemudian hadirin, Nabi Ibrahim berdoa seperti ini, Pak. Rabbana taqabbal minna, ya Allah, terimalah. Ya Allah, terimalah ibadah kami. Innaka antas samiul alim. Sungguh engkau itu maha mendengar, engkau maha melihat. Nah, ini Bapak Ibu subhanahu Allah, apa kaitannya Nabi Ibrahim berdoa meminta pengabulan doa dengan menutup nama dan sifat Allah, innaka antas samiul alim. Ini yang akan kita coba buka hadirin. Apa makna as-sami dan makna al-alim menurut para ulama? Kemudian apa rahasia kenapa Nabi Ibrahim setelah meninggikan Ka'bah itu berdoa meminta agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwati manakullah, as-sami di dalam Al-Qur'an itu Allah sebutkan ada 45 kali hadirin. Ibu-ibu pilih itu percantan mangga etangnya di dalam. Ada 45 kali dalam Al-Qur'an. As-sami itu secara bahasa, kalau ada kata dalam bahasa Arab dibentuk dengan kata fa'il, itu menunjukkan mubalaghah, makna berlebih. Allah itu maha sempurna hadirin tentang maha mendengarnya. Tidak ada sedikit pun suara di dunia ini tidak didengar oleh Allah. Bahkan bisikan-bisikan hati kita sekalipun Allah maha tahu hadirin. Bapak Ibu semua, kita berbicara apa, Allah itu maha tahu sekali. Ini kata Abul Qasim Al-Asbahani, kata as-sami itu ini menunjukkan kesempurnaan sifat Allah. Dan tentu jangan bandingkan hadirin, samakan maha mendengarnya Allah dengan kita, Pak. Kalau jangan bayangkan Allah itu maha mendengar, punya telinga seperti kita. Tentu berbeda. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama dengan zat apapun. Yang pasti kita memahami Allah maha mendengar, adapun seperti apanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abul Qasim Al-Asbahani, bedanya kita dengan maha mendengarnya Allah ini. Kalau manusia, khuliqal insan shaghiran la yasma. Manusia itu diciptakan ketika masih kecil belum bisa mendengar. Kemudian semakin tumbuh, mulai dia bisa mendengar hadirin Bapak Ibu semua, tapi bisa mendengar pun belum bisa memahami. Itu anak. Semakin dewasa lagi, hadirin semakin tumbuh, dia mulai bisa memahami kata-kata melalui pendengarannya. Semakin dewasa lagi dia mulai bisa membedakan suara-suara, mana suara ayahnya, mana suara ibunya hadirin. Ya, dia mulai bisa membedakan. Kemudian semakin dewasa lagi dia mulai bisa membedakan mana perkataan yang baik, mana perkataan yang buruk. Semakin dewasa lagi hadirin, tapi manusia itu punya batasan, Pak. Di dalam jarak tertentu manusia itu tidak akan bisa mendengar. Bapak Ibu semua hari ini masih bisa mendengar saya.
Coba kalau misalnya saya berbicara hadirin 1 kilometer 2 kilometer dari masjid ini, nggak akan bisa hadirin bisa mendengar. Itu batasan pendengaran kita. Atau misalkan di batasannya pendengaran manusia. Setiap orang di sini Bapak Ibu semua berbicara masing-masing dengan pembicaraannya masing-masing. Tiap orang berbicara, ya. Kira-kira saya bisa memahami tidak Pak semua pembicaraan yang dibicarakan? Enggak akan mungkin Pak. Setiap orang bicara masing-masing. Nah, kata Abdul Qasim Al-Asbahani, adapun maha mendengarnya Allah, pernah tersadar tidak hadirin kita satu waktu berdoa Pak kepada Allah? Kan hadirin yang berdoa itu bukan hanya kita Pak. Ada ribuan orang, bahkan jutaan orang, bahkan miliaran orang hadirin dengan bahasa yang berbeda. Kan doa lain orang Sunda unggul Pak. Yang berdoa mungkin ada orang Batak, ada orang Jawa, ada orang Papua dengan permintaannya berbeda masing-masing. Kira-kira Allah mendengar tidak Pak? Mendengar sekali. Allah maha mendengar sekali. Allah sangat paham sekali. Allah maha tahu sekali. Itu makna as-sami. Allah itu maha mendengar. Nah, kata para ulama, kata as-sami juga selain daripada maha mendengar, Allah itu maha mengijabah doa. Jadi kalau Bapak Ibu semua menemukan di dalam Al-Quran misalnya kata seperti tadi, innaka antas samiul alim. Kata as-sami itu maknanya mengijabah doa. Allah yang maha mendengar dan Allah pun zat yang siap mengijabah doa. Apa dalilnya? Pertama, di hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah berdoa seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min qaulin la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari doa yang tidak didengar, la yusma. Kira-kira doa itu tadi didengar tidak Pak oleh Allah? Didengar. Makanya mustahil diterjemahkan tidak didengar. Kata para ulama, la yusma di sini maknanya, ya Allah, aku berlindung kepada dirimu dari doa yang tidak diijabah. Makanya Bapak Ibu semua, ketika kita sholat Pak, ketika ruku ya, kita membaca Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim, Subhana rabbiyal azim. Kemudian kita bangkit. Ketika bangkit i'tidal kita mengatakan Sami Allahu liman hamidah. Apa makna Sami Allahu liman hamidah itu? Kata para ulama, sami'a di situ itu maknanya Allah mengijabah doa. Makanya kan kita itu sedang sholat itu sedang meminta hadirin. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan saya jalan yang lurus, bahagiakan saya di dunia dan akhirat. Makna hidayah itu luas sekali hadirin. Kita sedang meminta kepada Allah. Nah, ketika i'tidal kemudian kita itu meminta pula. Minta apa? Kata para ulama, kita sedang meminta, ya Allah, ijabahlah permintaanku di dalam sholat ini. Sami Allahu liman hamidah, Allah yang mengijabah orang hamba-hamba yang memuji dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara makna Sami Allahu liman hamidah. Nah, hadirin ikhwati man rahimakumullah. Kata as-sami'ud mengajarkan kepada kita, hadirin Bapak Ibu semua, sempurnanya maha mendengar Allah, maka tidak ada satu kata pun kecuali Allah itu maha mendengar. Orang yang beriman kepada Allah as-sami, jangankan ribuan ratusan kata, satu kata pun pasti takut kepada Allah hadirin, takut. Satu kata itu kan pasti akan dihisab. Saya mau tanya Bapak Ibu semua, kira-kira sehari kita itu berbicara berapa kata Pak? Ibu-ibu berapa? Ada, saya pernah baca satu artikel katanya sehari itu manusia itu, laki-laki itu bisa 5.000 sampai 7.000 kata. Itu laki-laki Pak. Tapi kalau ibu-ibu 10.000 lebih 20.000. Itu ibu-ibu. Mata tong protes Pak kalau ibu-ibu cerewet Pak. Itu tabiatnya. Bayangkan hadirin sehari saja, jangankan yang sampai 10.000, 1.000 kata saja. Kan setiap 1.000 kata itu hadirin Bapak Ibu semua, itu kan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah. Berarti setiap hari kita berkata-kata itu ada 1.000 kata yang bisa berpeluang dosa dan ada yang berpeluang pahala. Makanya kata Nabi di dalam hadis riwayat Muslim, innal abda la yatakallamu bil kalimah. Sungguh seorang hamba itu berkata satu kata saja min ridwanillah,
mengandung ridho Allah. Satu kata tapi Allah ridho, Allah suka karena satu kata itu. Apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah, dia kemudian Allah masukkan ke dalam surga karena satu kata itu. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa innal abda la yatakallamu bil kalimah. Ada seorang hamba dia mengatakan satu kata min sakhatillah tapi mengandung murka Allah. Karena satu kata itu akhirnya Allah jadi murka, Allah jadi benci. Berapa orang hadirin Bapak Ibu semua, orang mengatakan satu kata turun jabatan karena satu kata saja. Orang berkata satu kata yang tidak dijaga, hadirin, suami istri bercerai. Karena satu kata yang tidak dijaga, ada seorang anak benci kepada orang tuanya. Atau sebaliknya, ada satu kata yang diucapkan, orang tua benci hadirin kepada anaknya. Ini bahaya satu kata. Mengandung murka Allah, kata Nabi, yahwi biha jahannam. Dia mengatakan satu kata yang mengandung murka Allah. Meskipun dia tidak peduli ketika mengatakan itu kata Nabi, tapi karena satu kata itu dia terjatuh ke dalam neraka jahanam. Ini satu kata saja. Hadirin Bapak Ibu semuanya Allah. Hadirin ikhwati rahimakumullah. Nah, dan di antara hadirin makna asami itu kata para ulama, ini cara mengamalkan kata asami hadirin. Orang yang mengenal Allah asami pasti berdoa kepada Allah hadirin dengan penuh lirih, dengan penuh rendah hati. Karena kan tadi jangankan hadirin suara kita, suara hati kita pun Allah mendengar. Bahkan kata para ulama, sebelum kita berbicara pun Allah tahu kita mau berbicara apa. Sebelum kita berdoa pun Allah itu tahu kita mau berdoa apa. Allah itu maha mendengar. Maka orang yang mengenal Allah asami, yang maha mendengar, itu pasti penuh adab ketika berdoa kepada Allah dengan penuh diri, rendah hati. Di surat Al-A'raf ayat ke-55 hadirin Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah innahu la yuhibbul mu'tadin. Berdoalah kalian kepada Allah dengan penuh rendah hati, wa khufyah, dan penuh dengan kelembutan. Lihatlah, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau berdoa itu dengan penuh kelembutan, tidak usah teriak-teriak, apalagi pakai sonorek itu. Ya, pakai sonorek. Allah perintahkan pelan-pelan. Bahkan para sahabat pernah satu waktu hadir bersama Nabi di satu lembah. Para sahabat berzikir keras-keras, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras-keras. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mereka berdoa keras-keras. Kemudian Nabi menegur, ayuhan nas, hei manusia, irba'u ala anfusikum, rendahkan suara kalian. Fa innakum la tad'una asam, karena kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli. Allah itu maha mendengar, Allah itu maha tahu. As-Sami, Allah maha mendengar, Allah siap mengijabah. Wala ghaiban, Allah itu hadir. Fa innahu ma'akum sami'un qarib, Allah itu senantiasa bersama kalian. Bahkan Allah itu maha mengetahui dan maha dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi kita semua. Allah itu tahu sekali. Nah, hadirin Bapak Ibu semuanya oleh Allah, Imam Ahmad Pak, ini begitu takutnya hadirin dengan kata-kata. Satu waktu Imam Ahmad itu sakit, Pak. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ulama besar yang hafal 1 juta hadis, Pak. Di akhir hidupnya beliau sakit keras. Akhirnya beliau meradang, Pak, seperti ini. Karena sakit begitu keras. Datanglah sahabatnya Imam Taus, seorang ulama juga. Imam Taus yang mendengar Imam Ahmad hadir meradang, Pak. Kemudian menasehati Imam Ahmad. Wahai Ahmad, wahai saudaraku, demi Allah, setiap kata itu kelak akan dihisab oleh Allah. Imam Ahmad Pak mendengar nasihat Imam Taus ketika itu, ketika meradang sekeras, dia berhenti sampai meninggalnya tidak berkata-kata karena takut meradangnya ketika sakit itu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Andaikan Imam Ahmad rintihan saja takut dihisab oleh Allah, seharusnya kita lebih takut lagi dari setiap kata yang diucapkan. Hadirin, berkata-kata ketika berbicara. Allah As-Sami, Allah yang maha mendengar.
Nah kemudian hadirin, kenapa Asami itu dibarengkan dengan Al-Alim? Kata para ulama, tambahan Al-Alim tadi yang kita sering baca di dalam Al-Quran itu sebagai tambahan kesempurnaan sifat Allah. Allah itu maha mengetahui, Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui terhadap segala perbuatan kita. Hadirin. Uniknya di dalam Al-Quran itu, hadirin, kata Al-Alim itu, Allah maha mengetahui itu ada 3 bentuk, Pak. Pertama, Al-Alim, ya, itu yang paling banyak. Jadi lamnya panjang, Alim, 157 kali di dalam Al-Quran. Itu yang paling banyak. Bila terpercantan maka etang deui pokoknya. Itu 157 kali dalam Al-Quran. Kedua, ada ainnya panjang, Alim. Tadi Alim, Alim sekarang. Kalau Alim itu 13 kali dalam Al-Quran. Allah mengulang. Yang ketiga, yang pertama Alim, yang kedua Alim, yang ketiga dalam Al-Quran itu Allah menyebut dirinya dengan maha mengetahui dengan sebutan Allah. Ini 7 kali dalam Al-Quran. Contoh hadirin, yang Alim, ainnya panjang dulu. Allah sebutkan di surat Al-An'am ayat ke-73. Lahul mulku yauma yunfakhu fis-sur. Milik Allah semua kerajaan pada hari ditiupkan sangkakala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menutup, Alimul ghaibi wasyahadah wa huwal hakimul khabir. Dialah Allah yang maha tahu terhadap yang gaib dan yang tampak. Apa makna alim ini? Kalau kata Imam Al-Khattabi, al-alim bis-sarair wal khafiyat, Allah itu maha tahu terhadap segala rahasia dan seluruh urusan yang tersembunyi. Ada urusan, Pak, seorang suami, istrinya gak tahu, anaknya gak tahu, temannya gak tahu, tetangganya gak tahu, tapi Allah itu tahu. Ada seorang istri, suaminya gak tahu, anaknya gak tahu, orang tuanya gak tahu, tapi Allah itu tahu. Alim. Allah maha tahu terhadap segala rahasia dan hal-hal yang tersembunyi. Langkah semut sekalipun hadirin, semut hitam yang paling kecil berjalan di batu hitam, Allah tahu langkah semut itu. Ibu-ibu pernah lihat kaki 1000? Kira-kira kaki mana duluan yang melangkah? Muka sabaraha. Allah tuh tahu sekali hadirin, bahkan setiap langkah kakinya semut itu. Itu makna alim. Makanya Bapak Ibu, orang yang beriman kepada Allah tahu sekali, sering membaca Al-Quran, Allah alim, Allah maha mengetahui. Jangankan dosa-dosa besar, dosa kecil pun takut sekali kepada Allah. Ini ada sebuah syair, la tanzur ila sighari dzanbik walakin nanzur liman asaita. Janganlah engkau lihat kecilnya dosa yang kamu lakukan, tapi lihatlah kepada siapa kamu bermaksiat. Kepada zat yang maha agung, maha raja di raja, maha berkuasa, hadir, maha keras siksanya. Allah maha berkuasa, seharusnya takut. Jangankan dosa-dosa kecil pun akan takut. Hadirin Bapak Ibu subhanahu Allah, ada satu kisah teladan, Pak. Seorang hamba yang solih namanya Abu Bakar Al-Miski. Al-Miski itu sebenarnya artinya itu kasturi, Pak. Wangi kasturi. Tapi beliau bukan tukang parfum, hadirin. Karena satu peristiwa, kemudian akhirnya beliau diberi gelar Al-Kasturi. Abu Bakar ini seorang pedagang kain sebenarnya. Satu waktu hadirin, dia berdagang kain di siang hari. Kebetulan sepi ketika itu jalan. Farokna, kain, kata Abu Bakar Al-Miski. Kain. Kemudian ada yang memanggil Abu Bakar. Abu Bakar, dari belakang terdengar suara perempuan yang memanggil Abu Bakar. Akhirnya didekatilah suara itu oleh Abu Bakar, hadirin. Tepat di rumah perempuan itu, ketika dibuka pintunya, Abu Bakar tepat di depan pintunya sekali. Ya Abu Bakar tentu yakin memanggil itu kiranya akan beli kain yang dijual oleh Abu Bakar. Ketika dibuka pintu itu kaget, Pak. Ini mohon maaf ya. Abu Bakar ketika melihat ini pintu dibuka, seorang perempuan itu membuka, menanggalkan pakaiannya semuanya, tidak satu helai pun digunakan. Ternyata hadirin, ini perempuan ini sudah lama jatuh cinta kepada Abu Bakar, Pak. Jadi ingin memaksa supaya Abu Bakar ini digoda supaya bisa berzina dengan perempuan itu. Dibuka pakaiannya di depan Abu Bakar ketika itu.
Kira-kira kalau ujian ini datang ke bapak-bapak, kumaha apa? Badai lompat, badai ngagabrug. Tapi insya Allah di sini mah soleh-soleh semua. Ya, Syadina insya Allah selamat. Sekarang udah nikah. Kan itu. Kira-kira mana? Ditarik paksa Abu Bakar itu oleh perempuan itu, ada masuk ke dalam rumahnya. Dipaksa oleh perempuan itu untuk berzina. Abu Bakar itu. Abu Bakar menolak, Pak, karena tahu Allah Maha melihat. Meskipun tidak ada yang melihat ketika itu, hanya berdua saja di dalam rumah itu. Tapi Abu Bakar sadar Allah itu Maha melihat. Maka kemudian Abu Bakar punya ide. Tunggu dulu, kalau kamu ingin melampiaskan keinginanmu itu, izinkan saya mandi dulu, kata Abu Bakar. Akhirnya diizinkanlah. Abu Bakar datang ke kamar mandi. Nah kemudian yang dilakukan bukan mandi, Pak. Abu Bakar di kamar mandi, mohon maaf, dia buang kotoran dan mengoleskan kotorannya ke semua tubuhnya. Karena tidak mau berzina dengan perempuan itu. Abu Bakar. Akhirnya keluarlah dari kamar mandi, Pak. Siapa yang mau hadirin berhubungan dengan orang penuh dengan kotoran? Akhirnya perempuan itu menganggap udah gila Abu Bakar ini. Gila, kamu keluar, diusir Abu Bakar akhirnya. Dan Abu Bakar akhirnya selamat dari ujian zina itu. Nah, kata Imam Jauzi kan menceritakan kisah ini di dalam kitabnya Al-Mawa'iz. Kata Imam Ibnu Jauzi, tidak lama setelah peristiwa itu, setiap kali Abu Bakar keluar rumah, orang-orang selalu mencium parfum kasturi dari badannya meskipun Abu Bakar tidak menggunakan parfum. Allah berikan kemuliaan, karomah ini namanya. Karomah itu kan kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang soleh, tapi bukan mukjizat, Pak. Itu tingkatan. Kalau kelebihan itu namanya mukjizat untuk Nabi. Kalau orang-orang soleh diberikan karomah oleh Allah, wangi sewangi parfum kasturi. Makanya kemudian Abu Bakar oleh masyarakat ketika itu diberikan gelar Abu Bakar Al-Miski, karena begitu wangi badannya ketika meninggalkan dosa maksiat itu. Hadirin, tidak mau Abu Bakar untuk berzina. Nah hadirin ikhwati manapullah, itu makna alim. Yang kedua tadi ada makna alim. Contoh di surat Ali Imran ayat ke-154, Allah berfirman, wallahu alimun bidatis sudur. Allah Maha mengetahui terhadap segala isi hati manusia. Tadi alim, sekarang alim. Apa bedanya? Hadir seperti makna asami. Kalau ada satu kata dibentuk dengan pola kata fa'il, itu menunjukkan maknanya berlebih. Alim Maha mengetahui, alim Allah Maha mengetahui, lebih mengetahui, Pak. Jadi ini uniknya bahasa Arab, Pak. Bahasa Arab itu memang katanya diterjemahkan bahasa Indonesia sama, Pak, tapi rasa bahasanya beda. Alim itu sangat lebih mengetahui. Makanya konteksnya dalam ayat ini Allah sedang berbicara tentang Allah Maha mengetahui terhadap isi segala hati manusia. Demi Allah, Allah itu ketika kita beribadah, bukan hanya melihat gerakan kita, bacaan kita, bahkan bisikan hati kita, Bu. Ini yang kadang kita lalaikan ketika beribadah, bisikan hati. Kan tidak menutup kemungkinan ibu barusan sholat subuh berjamaah mikiran, kayak sarapan bubur, sarapan. Di dalam hatinya kan Allah itu tahu, hadirin. Dalam isi hati manusia itu berbisik apa? Susah cari podi itu tahu, Pak. Hadirin. Tahu Allah itu, hadirin. Wajar hadirin satu juz kita megah sajus acar, Pak. Itu alhamdulillah, masya Allah, kita keberkahan kita itu mulai datang sasadina itu bahagia sekali. Jadi Allah Maha tahu, alim. Hadirin. Nah, dalam ayat lain Allah ungkapkan dengan Allah, hadirin. Di surat At-Taubah ayat ke-78, alam ya'lamu annallaha ya'lamu sirrahum wa najwahum. Bukankah mereka mengetahui bahwasannya Allah itu mengetahui rahasia-rahasia mereka, Allah mengetahui bisikan-bisikan mereka, kemudian Allah tutup, wa annallaha 'allamul ghuyub. Dan sungguh Allah itu alam, sangat-sangat mengetahui. Alim, naik lagi, Pak. Alam, naik lagi. Kata Syekh Nabudisi, ini dalam kitab tentang tafsir Asmaul Husna. Itu kalau alam, kata yang dibentuk dengan kata fa'al, maknanya lebih daripada alim. 7 kali Allah mengulang. Allah sangat tahu sekali.
Allah ingin menekankan kepada kita semua hadirin. Allah itu sangat tahu sekali terhadap segala perbuatan kita. Makanya kata para ulama, dua sifat ini hadirin, kalau orang benar beriman kepada Allah, As-Sami dan Al-Alim, dua sifat ini adalah dua sifat yang paling berpengaruh kepada kesolehan kita semua. Bapak Ibu semua, kalau kita sadar kapanpun, dimanapun, diawasi, didengar oleh Allah, pasti takut, malu, akhlak kita pasti indah, ibadah kita pasti bagus hadirin. Karena dua sifat ini, Allah yang Maha Mengetahui. Bahkan di dalam surat Al-An'am ayat ke 59, Allah menggambarkan pengetahuan Allah yang begitu sempurna sekali hadirin. Di surat Al-An'am Allah sampaikan, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu, hanya milik Allah segala kunci-kunci yang gaib. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr, Allah Maha mengetahui terhadap segala yang terjadi di daratan. Allah Maha tahu apa yang terjadi di dalam lautan, bahkan lautan yang paling dalam sekalipun, yang hari ini belum terjamah kehidupannya oleh teknologi yang hari ini hadir. Allah tahu sekali kehidupan di dalam lautan. Nah, kemudian Allah berfirman seperti ini hadir. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, tidaklah satu helai pun daun jatuh, kata Allah, kecuali Allah itu mengetahuinya. Kira-kira ibu-ibu, jumlah daun di dunia ini ada berapa, Bu? Tidaklah satu helai pun daun jatuh, kata Allah, kecuali Allah mengetahuinya. Wala habbatin fi dzulumatil ardi wala rabbi wala yabisin illa fi kitabim mubin, dan tidak satu biji pun yang tenggelam di tanah yang gelap, baik basah ataupun kering, illa fi kitabim mubin, kecuali sudah tercatat dalam Lauh Mahfuz. Allah tahu sekali biji itu akan tumbuh ataukah tidak. Kalau tumbuh berapa tingginya, Allah tahu sekali. Kata Imam Ar-Razi ketika beliau menjelaskan ayat ini, apa hikmahnya Bapak Ibu semua? Allah menyebutkan dalam ayat ini daun dan biji, Pak. Apa hubungannya hadirin daun dan biji? Nah, beliau mengatakan seperti ini, dzikru ma dzukira minal waraqah wal habbah tanbihan lil mukallafina ala amril hisab. Disebutkannya daun dan biji dalam ayat ini itu untuk menggugah kita tentang pentingnya hari hisaban kita di hari kiamat. Apa maksudnya hadir? Saya mau tanya seperti ini, Pak. Kira-kira nih pada ibu-ibu, Bu, kira-kira daun itu dihisab tidak, Pak? Nanti di hari kiamat? Daun, Pak? Enggak akan dihisab. Daun diperintahkan sholat enggak, Bu? Enggak. Diperintahkan zakat enggak? Enggak, irating daun bayar zakat. Enggak. Daun itu hari tidak dihisab, tidak diperintahkan sholat, tidak disuruh bayar zakat, tidak akan menanggung dosa, tidak akan menanggung pahala. Kata Imam Ar-Razi, andaikan daun saja dan biji yang tidak akan dihisab, tidak menanggung dosa, itu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita yang akan dihisab oleh Allah. Itu hikmahnya kata Imam Ar-Razi. Kenapa yang disebutkan daun dan biji dalam ayat ini? Hadirin. Pasti hadirin. Apalagi kita yang setiap dosa akan menanggung hadirin balasannya dari Allah. Setiap kebaikan akan menanggung pahala ganjarannya dari Allah. Lebih-lebih lagi andaikan daun dan biji aja dihisab, hadirin, diperhatikan oleh Allah, apalagi amal kita yang dihisab pasti lebih-lebih diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin Bapak Ibu sekalian Allah, ini pamungkasnya, Pak. Nabi Ibrahim berdoa dengan dua sifat ini, Pak. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Nabi Ibrahim ketika beres meninggikan pondasi Ka'bah bersama anaknya Ismail, kemudian meminta kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Nah, hadirin Bapak Ibu semua, kata para ulama, ini uniknya bahasa Arab. Bahasa Arab itu dengan satu kata saja itu bisa menggambarkan secara psikologis Nabi Ibrahim itu berdoanya seperti apa. Ayat ini, Pak. Kata taqabbal hadirin, itu dalam bahasa Arab, kata Imam Ar-Razi, para ulama mengatakan sebenarnya kalau meminta diterima amal itu tidak usah menggunakan taqabbal. Dengan kata qabul pun bisa. Bapak Ibu semua kan pernah dengar, semoga dikabul ya. Qabul itu dari kata qabila yaqbalu qabul, diterima. Sebenarnya bisa aja Rabbana qbal minna, tapi Nabi Ibrahim menggunakan kata Rabbana taqabbal minna.
Kenapa yang dengan takobal? Takobal itu, ini kata Imam Ar-Razi, beliau mengatakan ibaratun an yatakallafal insan fi du'a fi qabulihi. Ketika Nabi Ibrahim berdoa itu, kata takobal itu, setiap kata yang dibentuk dengan kata tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan, seperti taqabbala yataqabbalu taqabbulan, itu punya makna takalluf, memaksa, Pak. Jadi Nabi Ibrahim itu seolah-olah berdoanya seperti ini, Pak. Ini kondisi kata takobal itu menggambarkan Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah terima, ya Allah terima, ya Allah terima amal ibadah kami, ya Allah terima. Nah, bukan biasa saja, memaksa, ya Allah terima amal ibadah saya. Karena kata Imam Ar-Razi, kata takobal itu biasanya keluar dari seorang hadirin yang amalnya tidak layak diterima, amalnya kurang, amalnya jelek, maka kemudian memaksa meminta kepada Allah agar amal itu diterima. Hadirin, saya ingin tanya, Pak. Nabi Ibrahim ketika disuruh meninggikan pondasi Ka'bah, kira-kira ketika melaksanakan perintah Allah itu, ketika melaksanakannya serius atau main-main, Pak? Serius, gak akan mungkin main-main. Jangankan meninggikan pondasi Ka'bah, Pak, Ismail disembelih dilaksanakan, gak akan mungkin main-main. Aku jangan semena asal taplok, gak akan mungkin. Pasti serius meninggikan pondasi Ka'bah. Nabi Ibrahim Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Nabi Ibrahim ulul azmi. Tadi ayatnya dibacakan Sasyarina di rakaat pertama. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan hanifan. Ibrahim itu adalah teladan, taat kepada Allah, hanifan, lurus, walam yakum minal musyrikin. Bukan termasuk orang yang musyrik. Pasti serius hadirin. Nah, Nabi Ibrahim hadirin, ketika berdoa kepada Allah, menempatkan dirinya kalau di depan Allah itu sebagai hamba yang tidak layak amalnya diterima. Lihat, Pak, tawadhunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim di depan Allah menganggap amalnya jelek, Pak. Nabi Ibrahim di depan Allah menganggap amalnya banyak kurangnya. Nabi Ibrahim. Maka kemudian Nabi Ibrahim memaksa Allah. Rabbana taqabbal, ya Allah terima amal ibadah. Ya Allah terima amal ibadah saya. Kenapa? Innaka antas sami'ul alim. Karena Allah itu yang maha tahu terhadap segala cacat amal kita. Allah itu maha tahu. Allah itu maha tahu. Allah maha mendengar hadirin terhadap segala perbuatan kita. Makanya Nabi Ibrahim kemudian berdoa dengan innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Bapak Ibu semua oleh Allah. Nah, doa ini hadirin ini jadi pelajaran kepada kita semua. Andaikan Nabi Ibrahim yang jangan ditanya kualitas ketaatannya kepada Allah, jangan ditanya bagaimana ibadahnya kepada Allah. Nabi Ibrahim saja meminta luar biasa agar amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita, Pak. Setiap beres beribadah jangan lupakan doa ini. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Baik hadirin Bapak Ibu semua yang oleh Allah, hanya itu yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Ini sebelum ditutup, mangga pilih editasi. Boleh Pak, mangga. Saya mendengar Pak Ustaz, kata Allah itu memiliki telinga, memiliki tempat, memiliki kaki, ya Allah. Itu kenapa sampai terjadi begitu? Dan bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Mudah-mudahan kalaulah Pak Ustaz misalnya berkenan juga, ini mohon Anda penjelasan dan lebih lanjut. Mungkin sekarang hanya sementara, tapi ada uraian yang lebih tentang mengibaratkan kalau hukumnya seperti manusia. Mohon maaf Pak Ustaz, dari diri saya bertanya ini adalah saya lama ini mendengar ini dan ini luar biasa kesempatan saya. Terima kasih dan sekali lagi saya mohon maaf. Baik. Pertama hadirin, apa makna Allah itu?
Para ulama berbeda pendapat tentang apa arti Allah. Sebagian ulama mengatakan Allah itu berasal dari kata ilah yang artinya ma'bud, disembah. Tapi sebagian ulama yang lain itu mengatakan Allah itu tidak berasal dari kata apapun. Allah itu ya Allah saja. Nah, kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kata Allah itu adalah Ismul A'zam al-Mutlaq lillah, nama Allah yang paling agung. Bapak Ibu semua kan dari Asmaul Husna yang kita kenal, ada 99 nama yang diajarkan oleh Allah, hadirin. Meskipun itu bukan batasan, bisa jadi lebih dari 99. Nah, kalau kita bertanya mana yang paling agung dari nama-nama Allah itu, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Mutakabbir dan sebagainya. Maka kalau kata Imam ini, maka nama yang paling agung yang dimiliki Allah itu adalah Allah itu sendiri. Karena kata Allah itu mewakili semua makna dari sifat-sifat Allah. Itu makna Allah. Ini yang pertama. Hadirin. Yang kedua, lalu seperti apa Allah itu? Kita kembalikan, gak akan mungkin kita bisa memahami Allah dengan akal pikiran kita, kecuali Allah sendiri yang memberitahu kepada kita. 2 ayat, Pak. Kalau ingin memahami Allah, cukup dengan 2 ayat ini, hadirin, kita bisa memahami. Pertama, surat Al-Ikhlas ayat pertama. Yang kedua, surat Asy-Syura yang tadi hadir. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kan surat Al-Ikhlas itu orang-orang kafir Quraisy datang kepada Nabi, Pak. Ya Muhammad insib alaina rabbak. Wahai Muhammad, tolong jelaskan kepada kami Rabb kami itu seperti Rabbmu itu seperti apa? Karena orang-orang kafir Quraisy heran, kok Nabi Muhammad bawa ajaran baru, enggak bawa Tuhan, Pak. Mereka menganggap Tuhan mereka itu harus terjemah lewat patung, lewat batu, tembaga. Nabi Muhammad bawa ajaran tapi gak bawa Tuhan. Tolong jelaskan Tuhanmu itu seperti apa, kata mereka. Kemudian turun surat Al-Ikhlas. Nah, makanya surat Al-Ikhlas itu ayat yang cukup sekali untuk mewakili, memahami Allah. Ayat pertama, Qul, katakanlah Muhammad, huwa. Dalam bahasa Arab kalau ada kalimat diawali dengan huwa, itu maknanya li ta'zim, untuk mengagungkan, meluhurkan. Katakanlah Muhammad, huwa, dialah Allah. Qul huwallahu ahad. Ahadun, hadirin, kata para ulama, dibentuk dengan tanwin. Kan tanwin itu maknanya, hadirin, itu menunjukkan umum. Allah itu esa. Esa dalam apa? Esa dalam zat. Gak akan ada, Pak, zat yang seperti Allah kita lihat di dunia. Jadi Allah itu apa? Udara, air, api, gak akan ada yang tahu. Ahad, hanya esa. Qul huwallahu ahad. Dalam zatnya, dalam sifatnya, dalam perbuatannya, dalam kesempurnaannya, Allah itu esa. Makanya tentu keliru sekali kalau misalnya Allah tadi hadirin dianggap punya telinga. Nauzubillah. Karena begitu menyamakan Allah dengan makhluk. Allah punya mata, enggak, Pak. Tapi Allah maha mendengar, ya. Allah maha melihat, tentu hadirin. Itu menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, adapun Allah dipersepsikan punya bentuk, nah itu yang tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Allah itu tidak sama serupa dengan apapun. Lantas seperti apa? Cukup serahkan kepada Allah. Yang kita fahami dari Allah itu apanya? Sifatnya yang Allah jelaskan kepada kita, seperti As-Sami, Al-Ali. Saya mohon maaf, Pak, ini terkait dengan ini bahasan ini kan ini bahasan perdebatan panjang dari dulu. Di kita yang paling banyak berdebat itu orang Salafi dan orang NU, Pak, tentang zat Allah. Tentang orang-orang NU menuduh kepada orang-orang Salafi sebagai mujassimah karena menyerupakan Allah dengan makhluknya. Orang-orang Salafi menuduh kepada orang NU telah melakukan taktil, meniadakan sifat Allah karena sifat-sifat Allah itu ditakwilkan dengan makna yang lain. Ini perdebatan panjang, ada nggak habis-habis, bahkan tidak sedikit yang mengkafirkan satu sama lain. Saya, Bapak Ibu semua, meskipun saya punya pegangan mana yang benar, kan dari khazanah yang ada kesimpulannya tentang ayat-ayat seperti itu, Pak. Misalnya yadullahi ma'a jamaah, tangan Allah bersama jamaah. Allahu istawa 'alal arsy, Allah beristiwa di atas arsy.
Ayat-ayat itu dipahami seperti apa? Ada 3 mazhab ulama besar. Pertama, dengan memahami tafwid hadirin, menyerahkan maknanya kepada Allah. Saya pegang ini Pak, itu akan lebih selamat. Ulama-ulama dulu itu memahami ayat-ayat yadullah, Allah bertangan Allah diserahkan. Yang kedua dengan makna takwil. Ini ulama besarnya Asy'ariyah. Yang ketiga dengan isbat zahir. Ini Imam Ibnu Taimiyah dengan isbat zahir. Ada 3 mazhab nih. Dari dulu sudah banyak debat ini. Nah, makanya kalau saya sarankan Bapak Ibu semua jangan tenggelam pada debat ini Pak. Karena kurang bermanfaat bagi kita. Buat awam, buat saya termasuk. Saya ini orang awam Pak. Saya lebih bermanfaat untuk memahami apa makna asami kaitannya dengan ibadah kita, dengan akhlak kita, pembentukan tadi amal kita semakin baik, kita semakin takut kepada Allah. Apa makna Ar-Rahman? Dan itu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'u rabb hadirin, qul ud'ullaha awid'ur rahman. Berdoalah kalian kepada Allah atau berdoalah kalian dengan Ar-Rahman. Allah memerintahkan kepada kita untuk memahami nama-nama Allah itu. Di hadis Sahih Bukhari jelas hadirin. Jangan sampai tenggelam terlalu dalam bab tentang itu. Innalillahi tis'ah wa tis'ina isma. Innalillah, sungguh Allah itu memiliki, bukan wa inna ilaihi raji'un, bedanya. Tis'ah wa tis'ina isman. Allah itu punya 99 nama. Mi'atun ila wahidah. 100 kurang 1. Man ahsoha, siapa yang mempelajarinya, memahaminya, mengamalkannya dalam kehidupannya, dakhalal jannah, pasti akan masuk surga. Apa isyaratnya? Nabi menyuruh kepada kita mempelajari nama-nama itu. Jangan tenggelam kepada zat Allahnya, Pak. Jangan tenggelam pada takwil. Tapi udah, itu urusan ulama dan para ulama saja yang tinggi ilmunya, yang hafal Al-Qur'an, yang bahasa Arabnya sangat mendalam, berdebat gak habis-habis. Apalagi kita yang dangkal Pak, semakin berisik Pak. Itu. Makanya jangan tenggelam pada itu. Sudah, tenggelam pada yang diperintahkan oleh Nabi. Siapa yang mempelajari 99 nama, maka dia akan masuk surga, kata Nabi. Berarti perintah dari Nabi kita mempelajari nama-nama itu. Ya, sifat-sifat Allah itu. Wallahu a'lam bishawab. Boleh, Bangga. Betul. Nah, Bapak Ibu semua, ini pentingnya tentang Asmaul Husna. Ini alhamdulillah kalau saya punya kajian kan di Mutiara itu rutin tiap seminggu sekali bahas Asmaul Husna, Pak. Sekarang alhamdulillah sudah sampai Al-Qabid dan Al-Basit. Pak Yani suka ikut ya, Pak Didi sudah suka ke Mutiara tiap Sabtu subuh. Nah, di Al-Quran itu kalau ada kata yang diwarnakan As-Sami'ul Alim, Tawwabur Rahim, Ghafurur Rahim, Azizun Hakim, itu ada rahasia luar biasa Pak. Kaitannya nama Allah dengan, dan bahkan ini kata para ulama, Bapak Ibu semua, kalau kita baca dalam Al-Quran setiap ayat yang paling banyak itu berbicara tentang apa Pak? Tentang Allah, kita gak sadar Pak. Kan di tiap ayat itu Allah menutup dengan sifat-sifatnya kan? Ghafurur Rahim, Azizun Hakim. Makanya tema yang paling banyak dalam Al-Quran itu adalah tentang Allah, tentang sifat-sifat itu. Itu jadi isyarat Allah ingin mengenalkan yang harus banyak kita pelajari itu tentang Allah. Mengenal Allah, termasuk Tawwabur Rahim. Para ulama nanti membahas kenapa kata Tawwab, Allah yang maha menerima tobat, disandingkan dengan kata Rahim, yang maha pengasih. Itu banyak dibahas oleh para ulama. Cukup kata para ulama ada yang mengatakan kata Tawab disandingkan dengan Rahim, termasuk kata Ghafur disandingkan dengan Rahim, bahkan 70 kali Allah mengulang Ghafurur Rahim. Hikmahnya, ini salah satunya. Hikmahnya, Allah ingin mengisyaratkan kata Tawab, Allah maha penerima tobat, dengan Rahim, Allah yang maha penyayang. Allah ingin membuktikan bahwa bukti kasih sayang terbesar Allah itu adalah Allah menerima tobat hamba-hambanya. Bapak Ibu semua, kalau kita jujur Pak, berapa kali kita berbuat dosa? Kira-kira dosa kita sedikit banyak Pak. Tapi hadirin, Allah itu siap menerima. Meskipun banyak orang melakukan dosa, Allah itu siap sampai kapanpun untuk menerima tobat kita. Hadirin, orang Pak banyak melakukan kesalahan kepada kita. Kadang berat hadirin untuk memaafkan, itu berat sekali Pak.
Tapi Allah sejelek apapun hambanya, itu pasti Allah siap menerima tobatnya. Ini sebagai penutup saja, ini sebagai tambahan. Contoh dulu ayat yang pernah saya sampaikan ya di surat Al-Buruj. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum adzabu jahannam. Karena ayat ini konteksnya tentang seorang raja yang membunuh 70.000 kekasih Allah. Hadirin, dibakar hidup-hidup Pak di satu parit. Dibakar hidup-hidup. Ada seorang raja yang mengaku sebagai Tuhan karena rakyatnya tidak mau beriman kepada dirinya, kemudian dibakar hidup-hidup. Kira-kira dosanya besar gak Pak? Besar sekali. Udah membunuh 70.000, alasannya cuma karena mereka ingin beriman kepada Allah. Jadi 70.000. Tapi kata Imam Hasan Al-Basri, perhatikan ayatnya, ini luasnya kasih sayang Allah. Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat. Sungguh orang yang telah menyiksa orang yang beriman baik laki-laki dan perempuan, summa lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat. Kata Imam Hasan, masih sempat-sempatnya Allah kepada orang yang seperti ini mengajak tobat, Pak. Allah masih mengajak tobat. Ada orang yang sudah membunuh 70.000 kekasih Allah, tapi masih sempat-sempatnya Allah mengajak tobat. Karena tobat itu tadi, Tawwabur Rahim, bukti kasih sayang terbesar oleh Allah itu adalah Allah menerima tobatnya meskipun sudah membunuh 70.000 kekasih Allah. Nah, hadirin rahimakumullah, cukup mungkin ya Bapak Ibu semua. Ini hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Kebetulan jam 6:30 saya mengisi juga di pesantrennya Ustaz Nasruddin. Ini semoga bermanfaat hadirin pada pagi hari ini, menambah kekuatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala minimal. Dan di pagi hari ini kita punya pelajaran yang berharga sekali dari doanya Nabi Ibrahim. Dari setiap ibadah kita, jangan lupa meminta agar ibadah itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.